Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 17 Garut tahun 2021. Anak-anakku, ini adalah panduan yang disampaikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sudah dibuka resmi oleh Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil pada hari Minggu kemarin dan dilanjutkan dengan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Dedi. Kemudian pada Senin kemarin kita sudah mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Garut Bapak Haji Dadang Argo Purnomo. PLS ada materi yang disampaikan dalam diversifikasi kurikulum ini. Yang pertama adalah pengertian diversifikasi kurikulum, yang kedua adalah landasan hukum yang digunakan dalam diversifikasi kurikulum, yang ketiga adalah struktur kurikulum, yang keempat implementasi diversifikasi kurikulum, dan kelima adalah penutup. Anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai serta Bapak banggakan, terima kasih kalian sudah bersekolah di SMA Negeri 17 Garut. Nah, ini adalah kalian tentunya sudah mengenal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau adalah Bapak Nadiem Makarim. Jadi kalian harus mengenal Menteri di bidang pendidikan dan kebudayaan, karena kalian sebagai pelajar. Aku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, tentang diversifikasi. Kalau kita secara sederhana atau mengambil definisi, diversifikasi kurikulum ini adalah pendelegasian pemerintah atas hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah dalam sektor pendidikan, terutama kepada sekolah, untuk pengembangan keanekaragaman kurikulum yang berciri khas daerah, ya. Nah, tentunya kita bersekolah di SMA Negeri 17 Garut mempunyai ciri khas daerah tersendiri di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Anak-anak ini dalam pengenalan lingkungan sekolah sebagai peserta didik baru, kalian harus mengenal lingkungan sekolah sendiri, yaitu adalah SMA Negeri 17 Garut yang berada di Desa Cintarayat, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi kalian harus mengenal lingkungan, siapa kepala sekolahnya, siapa guru-gurunya, siapa teman-temannya, dan siapa daerahnya. Nah, dalam diversifikasi kurikulum itu menurut aturan bisa saja pemerintah memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan diversifikasi kurikulum, ya, bisa dengan menambah jam pelajaran sebanyak 2 jam atau diintegrasikan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, nah, tentunya kalian harus mengenal lingkungan SMA Negeri 17 Garut, ya, yang berada di Jalan Samarang. Harus mengenal guru-gurunya, kemudian harus mengenal prestasinya, harus mengenal kegiatan ekstra. Nah, di sini tentang yang kedua, landasan hukum, tentunya bahwa diberikan perlindungan dalam secara hukum di Undang-Undang Pendidikan, kemudian di peraturan pemerintah, kemudian di tahun 2013, tahun 2005 adalah peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional. Pada pasal 38 pada ayat 2, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, ya, dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, ini adalah bagian dari materi kita di diversifikasi kurikulum. Kita mempunyai kekuatan hukum. Nah, anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, sesuai dengan ayat 2 tadi,
Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, tentunya kalian mengenal satuan pendidikan kita adalah SMA Negeri 17 Garut. Potensi daerahnya adalah kita berada di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Semarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Nah, kita berada di Semarang ini secara umum merupakan daerah pertanian, ya, daerah perdagangan, tempat pariwisata, ya. Kemudian kita berada di lingkungan pegunungan dengan udara yang sejuk dan segar. Kemudian kita Garut terkenal dengan kegiatan ekonomi kreatifnya. Ini sebagai sumber inspirasi buat Bapak Ibu guru dalam kegiatan pembelajaran sehingga bisa dijadikan tematik atau kontekstual dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Nah, peserta didik di sini adalah seperti kalian sekarang ini adalah terdiri dari laki-laki dan tentunya perempuan yang 11 kelas ini sudah terbagi 6 kelas MIPA dan 5 kelas IPS. Tentunya kalian mempunyai keterampilan, kalian memiliki pengetahuan dan sikap. Nah, keterampilan dan pengetahuan sikap ini adalah merupakan sumber-sumber inspirasi, sumber kebudayaan manusia sehingga bisa diintegrasikan dalam diversifikasi kurikulum. Aku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, yang ketiga adalah tentang struktur kurikulum. Waktu di SD, kemudian bahwa kita menggunakan kurikulum 2013, ya. Nah, di SMA ini dalam kurikulum 2013 kurang lebihnya ada 17 mata pelajaran, ya. Terdiri kelompok A umum, itu muatan nasional, kelompok B umum adalah dari muatan daerah, kemudian yang kelompok adalah kelompok peminatan, ya. Nah, ada peminatan MIPA, ada peminatan IPS, ada peminatan bahasa. Nah, kebetulan anak-anakku yang Bapak hormatin, Bapak cintai, di SMA Negeri 17 Garut ini membuka hanya 2 jurusan, yaitu adalah di peminatan MIPA dan peminatan pengetahuan sosial atau IPS. Dari 11 kelas pada tahun 2021 ini yang mendaftar ke SMA Negeri 17 Garut sudah ditentukan kemarin oleh bidang kurikulum. Ada 6 kelas jurusan MIPA dan ada 5 kelas jurusan IPS. Ya, itu adalah tentang struktur kurikulum yang dikaitkan dalam diversifikasi kurikulumnya. Anak-anakku yang Bapak hormatin, Bapak cintai, ucapkan terima kasih kepada kalian, kepada orang tua, sudah mendaftar dan bersekolah di SMA Negeri Garut. Semoga kalian lancar, sehat, ya, dalam situasi COVID ini. Kita masih belajar dengan sistem daring, ya, tentunya seperti waktu kalian SMP, kita menggunakan secara online. Nah, seperti sekarang ini Pak Amir menyampaikan materi diversifikasi kurikulum secara online, ya. Bapak cintai, materi yang keempat tentang implementasi diversifikasi kurikulum tadi, ya, bahwa satuan pendidikan diberikan kebebasan yang pertama untuk menambah mata pelajaran sesuai dengan muatan daerah, atau diversifikasi kurikulum ini bisa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran yang 17 mata pelajaran tadi. Dan bisa saja diversifikasi kurikulum sesuai dengan potensi daerah ini oleh pihak sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi daerah Semarang, daerah pertanian, daerah perdagangan, dan daerah pariwisata. Tentunya pihak sekolah nanti akan membuat atau mengintegrasikan, ya, kegiatan pembelajarannya sesuai dengan potensi daerah
Samarang, Garut, Jawa Barat ini. Anak-anakku yang Bapak hormati, ya, sebenarnya dalam diversifikasi kurikulum itu sendiri banyak program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya. Nah, ini adalah merupakan pengembangan-pengembangan diversifikasi kurikulum sesuai dengan potensi daerah, potensi nasional, ya, dan diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, yang Bapak hormati dan Bapak cintai, nah, kaitan diversifikasi kurikulum tentunya dalam kegiatan PLS ini pengenalan lingkungan sekolah. Berarti kita harus mengenal lingkungan kita sendiri. Nah, di layar monitor kalian bisa melihat ini adalah negara Indonesia. Tentunya kalian sudah mengenal ada 34 provinsi. Indonesia mempunyai luas kurang lebih 5,2 km persegi, kemudian terdiri dari lautan dan terdiri dari daratan. Nah, kondisi sumber daya alam ini bisa dijadikan sumber inspirasi, sumber tematik, sumber kontekstual dalam kegiatan pembelajaran, diintegrasikan dengan pelajaran nasional, dengan pelajaran lokal, dan dengan mata pelajaran peminatan, ya. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, tentunya apa sih diversifikasi kurikulum? Sesuai dengan amanat dari perundang-undangan, ya, bahwa amanat diversifikasi kurikulum itu tentang penganekaragaman. Artinya, kondisi wilayah di daerah, satuan daerah, bisa dijadikan sumber pembelajaran. Yang pertama adalah warna maritim, ya, artinya bidang kelautan. 2/3 dari luas Indonesia itu adalah lautan. Itu merupakan sumber daya alam yang sangat luas. Bisa dijadikan potensi ekonomi, potensi pendidikan, potensi sosial, potensi budaya. Yang kedua, ya, bahwa 1/3 dari luas Indonesia ini adalah daratan. Nah, di mana kita mengenal Indonesia ini sebagai negara agraris, ya. Nah, seperti Samarang, Garut, Jawa Barat, ya, ini adalah daerah agraris, daerah hasil-hasil pertanian. Sehingga Bapak dan Ibu gurunya potensi keadaan wilayah ini bisa diintegrasikan ke dalam kompetensi dasar dalam mata pelajaran masing-masing. Nah, yang ketiga yang berwarna merah itu adalah tentang perniagaan atau tentang ekonomi kreatif sehingga menjadi sumber kegiatan pariwisata, sumber kegiatan perekonomian masyarakat. Nah, jadi ada 3 kontekstual besar, yaitu di dalam diversifikasi kurikulum. Yang pertama adalah tentang kemaritiman, yang kedua tentang agraris, dan yang ketiga tentang niaga atau jasa. Nanti Bapak dan Ibu guru, potensi maritim, potensi agraris, potensi niaga, ini akan dilakukan analisis KIKD, ya. Nah, kira-kira pada mata pelajaran ekonomi, misalkan pada KD berapa harus berbicara tentang maritim, pada KD berapa harus berbicara tentang mengintegrasikan dengan agraris, pada kompetensi dasar berapa pelajaran ekonomi harus membahas tentang perniagaan, ya. Begitu juga dengan mata pelajaran yang lain, ya. Baiklah anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, para peserta pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 17 Garut yang sedang menyimak secara daring di rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya. Istilahnya dalam kegiatan kurikulum itu disebutnya blended learning, ya. Kemaritiman, agraris, jasa niaga ini akan diintegrasikan kepada semua mata pelajaran di SMA, ya. Nah, itu adalah seperti itu tentang diversifikasi kurikulum. Aku yang Bapak hormati, ya. Nah, dalam diversifikasi ini, nanti Bapak dan Ibu guru akan mencoba pada kompetensi dasar mana, baik pengetahuan dan keterampilan, mengintegrasikan potensi kemaritiman, mengintegrasikan potensi agraris, dan mengintegrasikan
potensi pariwisata atau ekonomi kreatif. Nah, ini adalah rumah besar diversifikasi kurikulum ya. Garut adalah daerah agraris, jadi kalian sebagai generasi muda harus mencintai, tentang agraris, tentang pertanian, perkebunan yang ada di Kabupaten Garut tentunya ya. Harus bangga kalian misalkan menjadi anak daerah, kalian harus melanjutkan orang tua kalian di bidang pertanian. Nah, yang kedua, Garut ini adalah suatu kabupaten yang mempunyai potensi laut. Tentunya sumber daya laut ini bisa menjadi sumber inspirasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, yang ketiga tentang ekonomi kreatif ya. Ini adalah sumber kegiatan usaha masyarakat sehingga bisa menunjang perekonomian masyarakat, bisa menunjang pariwisata di daerah. Itu adalah 3 rumah besar dalam diversifikasi kurikulum yang harus diintegrasikan, yang akan diintegrasikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Anak-anakku yang Bapak hormati ya, diversifikasi kurikulum ini adalah tampak mata pelajaran yang ada di sekolah ya. Nah, itu baik di SMP, di SD, di SMA, atau di SMK dan di SLB, itu banyak materi diversifikasi kurikulum ya. Nah, di sini adalah tentang pengembangan keanekaragaman diversifikasi. Nah, anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, kalian sebagai peserta didik baru ya di SMA Negeri 17 Garut harus mempunyai karakter yang kuat yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter ya, kemudian harus mempunyai kecakapan abad 21 ya, nanti ada harus belajar sepanjang hayat, harus mempunyai jiwa inovatif dan entrepreneur, dan sebagai kewarganegaraan global. Kesimpulannya, anak-anakku yang Bapak hormati dalam diversifikasi kurikulum, dalam kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah ini, jadi kalian sebagai peserta didik di SMA Negeri 17 Garut, mengenal lingkungan SMA Negeri 17 Garut secara internalnya, kepala sekolahnya, gurunya, kegiatan ekstrakurikulernya, Bapak Ibu TU-nya, dan lain-lainnya. Itu harus mengenal lingkungan sekolah ya. Nah, kemudian di Samarang ini adalah lingkungannya adalah lingkungan pertanian, lingkungan pariwisata, lingkungan kreatif. Nah, yang kedua bahwa SMA Negeri 17 Garut ini berada di Kabupaten Garut. Berapa jumlah kecamatan di Kabupaten Garut? Berapa sekolah ya, bidang apa saja secara ekonomi di Kabupaten Garut? Nah, kemudian bahwa Garut ini adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat adalah suatu provinsi dengan jumlah penduduknya hampir 49 juta. Berapa orang yang bekerja di sektor pertanian? Berapa orang yang bekerja di sektor pariwisata? Berapa orang yang bekerja di sektor kemaritiman? Berapa sumbangan ekonominya terhadap PAD? Nah, yang keempat, ini adalah rumah besar Indonesia ya. Nah, kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia ya, sebagai pemersatu bangsa, sebagai pengisi kemerdekaan. Nah, demikian anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, materi yang Bapak sampaikan dalam diversifikasi kurikulum ini, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sangat singkat ini. Nanti kalian bisa diputar ulang kembali dalam materi yang Bapak sampaikan di diversifikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.